You're covered in blood. Go back. Hai teman-temanku yang gak punya boneka di rumah. Kalian aman kalau gak punya guling. Karena kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita film tentang boneka seram Annabelle. Dan supaya kalian gak bingung, silahkan tonton video kita sebelumnya ya. Klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu. Film Annabelle dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh John R. Leonetti dan ditulis oleh Jerry Doberman. Menceritakan tentang kelanjutan Janice yang sudah berganti nama menjadi Annabelle dan diadopsi oleh keluarga Higgins, tapi tiba-tiba menghilang saat beranjak dewasa dan saat kembali justru membawa petaka. Bahkan tetangga keluarga Higgins, yaitu keluarga Form, kena imbasnya. Aduh, penasaran banget kan? Yuk langsung aja kita mulai dan putar intronya. Adegan dimulai dari sebuah pesan singkat bahwasannya sejak awal peradaban, boneka telah disukai oleh anak-anak, dihargai oleh kolektor dan digunakan dalam ritual keagamaan sebagai medium untuk yang baik ataupun yang jahat. Dua wanita bernama Debbie dan Camilla dan juga seorang pria bernama Rick memberitahu Ed Warren dan Lorraine Warren tentang pengalaman mereka dengan boneka yang mereka yakini berhantu, yaitu si boneka Annabelle. 1 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1970 di Santa Monica, California, sepasang suami istri, John Form dan Mia Form, menunggu kelahiran anak mereka. Di gereja, pasangan ini berbicara dengan tetangga mereka, Faith Higgins dan Sharon Higgins. Sharon berdoa agar putri mereka yang hilang segera kembali. Kemudian mereka mulai membicarakan calon anaknya Mia dan John dari gereja sampai ke halaman rumah mereka. Setelah Pat dan Sharon masuk ke dalam rumah, Mia menegur suaminya. Gak seharusnya mereka membicarakan anak di saat keluarga Higgins kehilangan putrinya. Tapi John justru bercanda jika mungkin putri mereka sedang kawin lari. Atau bahkan mungkin putri Higgins sudah memiliki 3 suami sejak menghilang selama 2 minggu. Mia menyalakan televisi yang melaporkan berita tentang keluarga Manson dan pembunuhan berantai yang kini sudah ditangkap. John lalu memberitahu Mia supaya gak menonton berita negatif karena di usia kandungannya yang sudah tua, konon katanya bayi bisa mendengar dari dalam dan akan berspekulasi tentang bagaimana dunia. John juga menceritakan kegelisahan dan kegugupannya seakan masih belum siap menjadi orang tua yang membuat Mia merajuk, namun John meminta maaf dan memberikan kejutan, sebuah boneka Annabelle Limited Edition yang selama ini Mia cari-cari. Mia sangat senang dan meletakkannya di samping boneka buatannya sendiri. Malam harinya, terjadi pembunuhan di rumah Higgins. Karena rumah mereka berdampingan, suara teriakan mereka didengar oleh Mia. Mia membangunkan suaminya dan John segera pergi ke rumah Higgins untuk memeriksanya. Tiba-tiba, John kembali dengan baju yang berdarah dan meminta istrinya memanggil 911 untuk meminta bantuan. Saat Mia menelpon, tanpa sadar dirinya diikuti oleh seseorang. Usai menelpon, Mia mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah Annabelle yang mengambil boneka Mia sambil berkata, "Aku suka bonekamu." Tiba-tiba seorang pria datang dari belakang menusuk perut Mia. John segera datang menghajarnya dan sempat terjadi perkelahian. Beruntung polisi segera datang menembak pria itu. Dan Annabelle sendiri ditemukan tewas bundir di kamar boneka Mia, meninggalkan jejak simbol yang tergambar di dinding sambil memegang boneka Annabelle milik Mia. Setetes darahnya jatuh di wajah boneka itu dan masuk ke matanya. Mia yang pingsan segera dilarikan ke rumah sakit, dan tak berapa lama kemudian televisi melaporkan kejadian itu. Diketahui penyerang itu adalah Annabelle Higgins dan pacarnya. Mereka membunuh orang tuanya dan dikatakan telah menjadi bagian dari anggota sekte sesat. Dokter berkata jika bayi Mia gak kenapa-napa, namun Mia harus banyak istirahat, tetap terbaring di tempat tidur dan gak boleh banyak gerak selama kehamilannya.
Mia sendiri terlihat masih trauma dan meminta John berjanji untuk menempatkan bayinya di atas dirinya. Apapun yang terjadi, John harus mengutamakan keselamatan bayinya jika sudah lahir nanti. Jam 4 subuh, mereka mendengar suara mesin jahit yang menyala sendiri. John mencabut saklarnya dan saat akan menutup pintu, pintunya terganjal oleh boneka Annabelle. John lalu mendudukkannya di kursi goyang. Siang harinya, Mia mendengar suara decitan kursi goyang Annabelle. Mia yang melihat posisi Annabelle selalu berubah mulai berpikir jika boneka itu menjadi menyeramkan setelah kejadian memilukan sebelumnya. Mia meminta John untuk membuangnya, kemudian John membuangnya di tempat sampah di luar. Mereka didatangi oleh detektif Clarkin yang menangani kasus mereka sebelumnya. Clarkin hendak menceritakan informasi yang dia dapat tentang Annabelle Higgins yang menyerang mereka. Tapi Mia memilih gak mau tahu karena itu bisa menyebabkan psikisnya terganggu jika mengingat kejadiannya. Malam harinya, saat Mia menonton televisi, John berniat akan membuatkannya popcorn. Namun mengurungkan niatnya saat melihat Mia sudah terlelap tidur. Kemudian keesokan harinya, John pergi ke rumah sakit. Oh iya lupa, John ini adalah seorang dokter ya guys. Mia sendiri sedang menjahit dan menonton televisi, sementara di dapur, kompor tiba-tiba menyala sendiri dan memanaskan popcorn instan. Jari Mia tiba-tiba terkena tusukan jarum mesin jahitnya dan Mia pun pergi mengambil obat untuk merawatnya. Kemudian mencium bau asap dan melihat api di dapur. Mia mencoba lari keluar rumah, tapi kakinya tersandung ke kursi hingga jatuh tengkurap. Lalu sosok kekuatan tak terlihat menyeretnya ke belakang. Beruntung sekelompok pria segera datang ke dalam rumah dan menarik Mia keluar. Di rumah sakit, John berlari mencari ruangan Mia dan bersyukur karena Mia gak terluka. Justru John mendapatkan kabar bahagia karena ternyata Mia sudah melahirkan bayi perempuan yang mereka beri nama Lia. Mia yang merasa rumah itu sudah terkutuk gak ingin kembali dan meminta John untuk mencari rumah baru. Mereka akhirnya pindah ke apartemen tepatnya di Pasadena, California. John lalu mengajak Mia dan bayinya pergi keluar untuk refreshing. Mereka juga pergi ke gereja dan saat di gereja, Mia terpaksa keluar karena takut suara bayinya mengganggu jamaah lain. Lalu Pastor Perez mengambil gambar Mia dan bayinya untuk dipajang sebagai keluarga bahagia. Beberapa jam kemudian, Mia membongkar bonekanya dan menemukan boneka Annabelle. John sangat terkejut karena sebelumnya ia sudah membuangnya ke tempat sampah. John meminta boneka itu untuk dibuang lagi, tapi Mia memilih akan menyimpannya karena itu hadiah pemberian dari John. Mia hanya meletakkannya di samping boneka-boneka lainnya. Hari-hari berikutnya, saat Mia berjalan menuruni tangga, Mia bertemu dua anak kecil yang sedang menggambar, Robert dan Nancy. Gadis itu mencoba memperkenalkan dirinya tetapi kakaknya menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun pada orang asing. Mia lalu membawa Lia jalan-jalan dan bertemu dengan wanita penjaga toko buku bernama Evelyn. Ketika Mia kembali ke rumah, dia melihat gambar dari anak-anak tadi berceceran di tangga dan setelah disatukan membentuk sebuah animasi seorang ibu yang mendorong kereta bayi dan akhirnya si bayi tertabrak truk. Mia menunjukkan gambar-gambar itu kepada John dan beranggapan jika ada yang salah dengan anak-anak itu. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk gak memberitahu orang tuanya karena takut orang tuanya akan melarang anak-anak itu untuk berimajinasi lagi. Sempat terjadi perdebatan karena Mia takut gambar itu akan menjadi sebuah pertanda. John berjanji gak akan mengambil lembur dan akan segera pulang setiap selesai bekerja untuk makan berdua bersama Mia. Tapi pada kenyataannya, John gak pulang juga sampai larut malam. Mia yang menunggu mulai diganggu. Gramofon tiba-tiba menyala sendiri dan Mia juga melihat hantu gadis muda yang berlari menuju ke arah Mia untuk menyerangnya dengan wajah yang berubah menjadi Annabelle Higgins, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat John datang, mereka lagi-lagi berdebat karena beda pendapat. Mereka memutuskan untuk menemui Pastor Perez untuk meminta pencerahan. Kemudian mereka bertemu Evelyn. Malam harinya,
Saat sendiri di rumah, Mia lagi-lagi diganggu. Setelah menidurkan bayinya, Mia pergi ke gudang dan melihat kursi bayi yang berjalan sendiri dengan tangisan. Saat Mia mendekat dan akan melihat, tangan hitam dari sosok iblis menyeramkan melukai lengan Mia seperti simbol. Mia berlari menuju lift, namun lift selalu berakhir di ruangan itu. Akhirnya, Mia memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Dan tentu saja sambil dikejar oleh sosok iblis sebelum akhirnya Mia sampai di kamarnya sendiri. Karena penasaran dengan luka cakaran berbentuk simbol di lengannya, Mia menghubungi detektif Clarkin untuk menanyakan lebih lanjut tentang Annabelle dan sekte aneh itu. Detektif mengatakan jika sekte itu disebut The Disciples of the Ram. Singkatnya, para anggota harus mencari jiwa untuk ditumbalkan dan dipersembahkan kepada iblis. Mia melihat simbol itu di setiap foto korban dari sekte tersebut. Tapi detektif menganggap simbol itu hanyalah coretan biasa dari pengikut sekte. Merasa kurang puas dengan pernyataan Clarkin, Mia mencoba pergi ke toko buku Evelyn untuk mencari buku yang berkaitan dengan hal mistis dan tentang sekte itu. Mia lalu bercerita pada Evelyn jika ada sosok hantu gadis kecil yang mengganggu dan terus mengikuti keluarganya. Evelyn lalu memberikan beberapa buku dan berkata jika hal gaib memang gila bagi mereka yang gak percaya. Namun Evelyn sendiri percaya karena pernah mengalami kejadiannya sendiri. Dari cerita Mia, Evelyn menyimpulkan bahwa yang mengganggunya bukanlah hantu, karena hantu hanya bisa menampakkan diri dan akan terlihat menetap di tempat tertentu, semisal tempat sebelum kematiannya. Hantu gak bisa mengganggu apalagi mengikuti manusia yang berpindah-pindah. Hanya iblis yang bisa menciptakan apa yang gak nyata menjadi ada dan akan mengikuti kemanapun orang yang dikehendakinya pergi. Evelyn juga memberitahu Mia bahwa dulu saat seumuran Mia, dirinya memiliki seorang putri bernama Ruby. Tapi Ruby meninggal dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh kelalaian Evelyn saat mengemudi. Evelyn begitu putus asa dan diliputi rasa bersalah sehingga mencoba bundir dengan memotong pergelangan tangannya. Namun Evelyn mengaku mendengar suara bisikan Ruby yang mengatakan bahwa belum waktunya untuk Evelyn meninggal. Dan bisikan itu yang bisa dikatakan sebagai hantu. Sepulangnya dari toko buku, Mia hampir saja kehilangan bayinya ditabrak truk karena gangguan iblis itu. Dan sampai di rumah, iblis itu seakan mengejek Mia dengan menguncinya di luar kamar Lia. Lia sendiri tengah duduk tepat di dekat rak buku di mana buku-buku besar mulai berjatuhan di sekelilingnya. Sementara Mia berteriak memanggil bayinya. Boneka Annabelle tiba-tiba jatuh dan menatap Mia. Mia merusak gagang pintu dan segera berlari menyelamatkan Lia. Kemudian boneka itu tampak berdiri sendiri lalu melayang di udara. Mia berteriak dengan sangat keras tapi gak sampai membangunkan warga satu RT juga sih. Hanya John, suaminya saja yang mendengar dan panik. Mereka lalu menghubungi Pastor Perez. Dan pastor membawa boneka Annabelle yang terlihat semakin menyeramkan. Warnanya berubah menjadi lebih abu-abu dengan tatapan mata merah menakutkan. Pastor membawanya bersama ke gereja. Dan setibanya di gereja, saat pastor akan masuk, tiba-tiba terpental jauh keluar yang membuat kepalanya bocor. Dan sosok iblis berwujud Annabelle mengambil boneka itu. John merawat Pastor Perez di rumah sakit sementara Mia kedatangan Evelyn. Malam harinya, Evelyn bercerita tentang masa lalunya kalau dulu keluarganya mengalami kecelakaan mobil saat pulang dari rumah orang tuanya. Evelyn yang kelelahan mengemudi dengan ugal-ugalan hingga terjadi kecelakaan. Evelyn mengalami koma selama 3 minggu dan saat dirinya bangun ternyata putrinya sudah gak ada. Di rumah sakit, Pastor Perez yang terbangun memberitahu John jika boneka Annabelle itu yang sudah membuat dirinya celaka. Pastor meminta keluarga John untuk waspada karena iblis itu sangat jahat dan mungkin membawa boneka itu kembali ke rumah John. Karena malam ini, iblis itu berniat akan mengambil jiwa seseorang. Iblis itu mencari seseorang yang mau mengorbankan jiwanya dengan menjadikan bayi yang gak tahu apa-apa sebagai pancingan. John segera menelpon istrinya untuk memperingati sekaligus menyuruhnya supaya segera keluar dari dalam rumah. Tapi sambungannya terganggu dan Mia gak mendengarnya. Sementara Evelyn mencoba menenangkan bayinya yang menangis.
Tak berapa lama kemudian, iblis menghantui Mia dan Evelyn. Iblis itu mengetok pintu dan Mia melihat wajah Pastor Perez berubah menjadi mengerikan. Karena merasa ada yang gak beres, Evelyn menyuruh mereka untuk keluar dari rumah sementara. Mia pun segera berlari hendak mengambil bayinya. Namun tiba-tiba bayinya menghilang dan semua bonekanya berlumuran darah. Evelyn mengajak Mia keluar namun Mia gak mau sebelum menemukan Leah, bayinya. Iblis itu lalu mendorong Evelyn keluar dan mengunci pintu. Mia mendengar bayinya menangis dan segera mencarinya, namun hanya menemukan boneka Annabelle. Mia berteriak apa yang boneka itu inginkan. Lalu semua tembok dan di langit-langit atap penuh dengan coretan krayon bertuliskan menginginkan jiwanya. Mia yang melihat boneka menyeramkan di keranjang bayi membantingnya sambil meminta agar bayinya dikembalikan. Boneka itu tiba-tiba berubah menjadi Leah, anaknya Mia, yang membuat Mia teriak histeris karena mengira dirinya sudah membunuh bayinya sendiri. Sebelum bayi itu berubah lagi menjadi boneka yang bisa berbunyi. Mia yang kebingungan kemudian diarahkan ke jendela seakan mempersilahkan Mia untuk melompat jika ingin bayinya kembali. John yang baru tiba segera berlari saat Evelyn mencoba membuka pintu. Mereka berdua membukanya dan mendapati Mia siap melompat keluar jendela dengan boneka Annabelle di tangannya. John menarik Mia kembali sebelum melompat dan mengatakan pasti ada cara lain. Mia berkata jika iblis itu menginginkan jiwa untuk dikorbankan agar bayinya kembali. Evelyn meraih boneka Annabelle dan memutuskan untuk berkorban, menganggap itu mungkin sudah saatnya bisa menebus kematian Ruby. Dia terjun dari jendela dan jatuh di trotoar dengan kepala yang bocor. Leah kemudian terdengar di tempat tidurnya dalam keadaan aman dan sehat. John dan Mia meratapi nasib Evelyn sambil memeluk putri mereka. 6 bulan kemudian, keluarga Form telah pindah dan gak melihat Annabelle lagi sejak kejadian saat itu. Pastor Perez lalu memberikan foto Mia dan bayinya yang sempat pastor foto sebelumnya. Mia mengucapkan terima kasih. Di tempat lain, seorang ibu dari salah satu gadis yang menemui Ed dan Lauren di awal film datang ke toko mencari hadiah untuk putrinya. Ibu itu melihat boneka yang dikatakan barang kolektor langka, yaitu boneka Annabelle. Dan saat itulah si ibu membelinya. Lalu film pun berakhir. Dalam teks terakhir dikatakan bahwa boneka Annabelle sekarang duduk di dalam gelas kaca di dalam ruang artefak milik Ed dan Lauren. Boneka itu diberkati oleh seorang pendeta 2 kali dalam sebulan. Ada kutipan dari Lauren yang mengatakan, ancaman dari iblis akan selalu ada. Kita bisa menahannya selama kita tetap waspada, tapi itu gak benar-benar bisa dihancurkan. Kamera kemudian menyoroti boneka Annabelle seolah-olah boneka itu akan bergerak dan